Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, sama Salsabila, Allahu Akbar. Ya, ketemu lagi dengan Pak Jae. Kali ini Pak Jae akan membahas materi pelajaran tematik. Ya, tematik kita sudah sampai di tema 2 atau tema 4B. Kalian bisa siapkan bukunya. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Ya, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, siapkan gadgetnya, karena Pak Jaya akan menjelaskan materi ini melalui video pembelajaran. Ya, untuk yang Zoom nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu wali kelas kalian dan akan dibahas melalui slide PPT-nya. Ya, sebelum belajar seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita mulai materinya. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan selama kalian berada di rumah. Insyaallah PJJ ini tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk menuntut ilmu di sekolah kita tercinta SDT Salsabila. Allahu Akbar. Ya, baik. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Jae. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran tematik. Ya, tematik kita sudah sampai di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Ya, sudah ada di pembelajaran 3. Nah, apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 3? Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks visual. Ya, dan yang kedua, membuat mobil roket angin. Ya, menarik ya materi kita kali ini. Baik, kita bahas satu persatu teman-teman. Mengidentifikasi informasi dari teks visual. Ya, masih ingat apa itu teks visual? Ini ada di materi pembelajaran 1, teks visual. Nah, teks visual adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran, ya, yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Jadi, media gambar yang hanya dibaca oleh indera penglihatan. Nah, ini disampaikan atau dijadikan penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain. Ini adalah teks visual. Ya, baik, dari sebuah gambar bisa diinterpretasi menjadi sebuah teks. Oke, baik. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar. Ya, ini dia. Gambar apakah ini? Ya, ketika kalian amati gambarnya, ini dapat membentuk suatu kalimat atau teks. Ya, kalau kita lihat di sini ada gambar kicir angin. Ya, apa itu kicir angin? Kalian bisa mengidentifikasi informasi dari kicir angin. Ya, ternyata kincir angin merupakan sebuah benda berbentuk baling-baling. Jika kalian lihat itu ada baling-baling. Nah, baling-baling tersebut digerakkan oleh energi angin. Namanya kincir angin berarti digerakkan oleh energi angin. Nah, ada satu negara yang negara ini terkenal dengan kincir anginnya. Dia adalah negara Belanda. Belanda terkenal dengan negeri kincir angin. Nah, di Belanda kincir angin digunakan untuk mengatasi banjir. Caranya gimana? Caranya dengan cara memompa air menuju bendungan ke penampungan air. Ya, jadi air dipompa, air yang menggenangi daratan ini dipompa oleh kincir angin tersebut, terus disalurkan ke kanal-kanal atau ke sungai-sungai, terus menuju ke bendungan penampung air. Nah, selain itu
Kincir angin juga di Belanda dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik ya teman-teman. Baik, untuk menambah pengetahuan kalian tentang kincir angin, ya silakan baca teks tentang energi angin berikut. Kincir angin Belanda. Belanda merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Belanda memiliki wilayah daratan dengan ketinggian yang sama dengan permukaan laut. Bahkan beberapa wilayah berada di bawah permukaan laut. Wilayah Belanda merupakan muara dari dua sungai terbesar di Eropa. Oleh karena itu, Belanda sering dilanda banjir. Untuk mengatasi banjir tersebut, orang-orang Belanda menggunakan teknologi kincir angin. Kincir angin digunakan untuk memompa air yang menggenangi daratan untuk disalurkan ke kanal menuju bendungan penampung air. Lebih dari 10.000 kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air. Kincir angin yang digunakan memiliki 4 baling-baling. Kincir angin tersebut berputar karena terpaan angin yang cukup untuk mengalirkan air ke kanal. Cuaca di Belanda yang berangin dan posisi Belanda yang dekat dengan laut semakin mendukung teknologi kincir angin tersebut. Banyaknya kincir angin yang digunakan di Belanda membuat negara ini dikenal dengan sebutan negeri kincir. Ya, ini adalah teks tentang energi angin. Nah, berdasarkan teks ini, kalian bisa membuat ringkasan yang berisi informasi tentang kincir angin. Ya, jadi untuk menambah wawasan pengetahuan kalian tentang kincir angin maupun tentang negeri Belanda, kalian bisa membaca teks tersebut dan membuat ringkasan yang berisi informasi. Ya, kalau kita sudah mengetahui tentang penggunaan energi angin di Belanda, nah untuk lebih meningkatkan pemahaman kita lagi tentang energi angin, ada sebuah teks tentang energi angin. Ya, baik. Kita baca teks tersebut untuk meningkatkan pemahaman kita tentang energi angin. Ya, judulnya adalah energi angin. Sumber energi yang selama ini banyak digunakan adalah jenis energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini akan habis dan manusia harus beralih ke sumber energi lain yang sifatnya dapat diperbaharui. Sumber energi angin merupakan salah satu contoh sumber energi yang dapat diperbarui dan memiliki potensi yang besar. Energi angin banyak digunakan sebagai pembangkit listrik yang kemudian disingkat menjadi PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Pemanfaatan energi angin ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan menggunakan generator ataupun turbin. Setelah itu, proses yang dilakukan akan menghasilkan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sesuai dengan namanya, energi angin memanfaatkan kekuatan dan tenaga angin untuk menggerakkan sesuatu. Angin sendiri merupakan udara yang bergerak, sehingga dapat menimbulkan gaya. Energi angin sebenarnya dapat muncul setiap saat dan setiap waktu, namun intensitasnya tidak tentu, kadang besar dan kadang kecil sehingga sulit diprediksi. Namun demikian, ada beberapa daerah yang sering berangin, sehingga sering dimanfaatkan energinya. Ya, baik teman-teman, dari teks ini yang ada di buku halaman 16, kalian bisa menggarisbawahi informasi penting yang dapat kalian temukan dari teks tentang energi angin. Nah, kalian bisa cari informasi-informasi tentang energi angin. Apa sih energi angin itu? Untuk apa sih energi angin itu? Nah, apa sih manfaat dari energi angin? Nah, itu bisa kalian garis bawahi untuk menambah pemahaman kalian tentang energi angin. Ya, baik teman-teman, kita berlanjut ke materi berikutnya, membuat mobil roket angin. Ya, jadi tidak hanya untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin, tapi angin ini bisa digunakan untuk menggerakkan sebuah kapal laut ya atau perahu. Nah, itu ada perahu yang menggunakan energi angin. Nah, kalian bisa membuat sebuah mainan, ya, sebuah mainan mobil-mobilan ini yang menggunakan energi angin juga. Ya, mobilan seperti apa? Ya, coba kita lihat gambarnya. Ya, ini adalah percobaan mobil roket
angin. Seperti inilah kira-kira gambaran mobil roket angin. Jadi angin tersebut ditiupkan ke balon, balon tersebut menghembuskan angin dan menggerakkan botol atau tempat minum plastik bekas yang akan didorong oleh energi angin. Ini adalah membuat mobil roket angin. Bagaimana cara membuatnya? Kalian bisa lihat di buku halaman 17. Di situ ada alat dan bahan dan juga langkah-langkah kegiatan. Baik, apa saja alat bahannya? Alat dan bahannya yang pertama tentunya botol air mineral atau air kemasan bekas ya. Terus ada sedotan yang besar dan rada besar, lubangnya keras gitu sedotannya, dan itu dapat digunakan untuk meniup balon. Terus ada tusuk sate atau kayu yang dijadikan untuk rodanya. Terus selotip untuk menempel, ada lem tembaknya juga untuk menempelkan tusuk satenya. Terus 4 tutup botol plastik untuk rodanya, terus balon tiup untuk menampung anginnya, paku payung, dan juga cutter dan gunting sebagai alat untuk memotong. Ya, baik teman-teman, bagaimana cara membuatnya? Ya, Pak Jaya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana langkah-langkah membuat mobil roket angin, dan kalian bisa praktekkan di rumah. Ya, insya Allah ini mudah untuk dipraktekkan. Baik teman-teman, kita saksikan video pembuatannya. Baik, gimana teman-teman? Mudah kan membuatnya? Ya,
Cara memainkannya, kalian tinggal meniup balon melalui ujung sedotan hingga balon terisi penuh dengan udara atau angin. Nah, kemudian tahan mulut balon agar udara tidak keluar. Terus letakkan mobil di lantai, terus buka penutup mulut balonnya, lepaskan balon dan mobil akan meluncur sesuai dengan energi angin yang ada pada balon. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah. Ya, baik teman-teman, dengan sudah jadinya mobil roket anginnya, berarti materi kita kali ini sudah selesai. Alhamdulillah. Demikian pembelajaran tematik kita kali ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Pak Jae. Semoga apa yang Pak Jae sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian di pelajaran tematik kali ini. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.